Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai energi dalam sistem kehidupan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah e-learning. Semoga bermanfaat. Pada video ini saya akan membahas 3 sub dari materi mengenai energi dalam sistem kehidupan. Pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian energi, yang kedua berbagai sumber energi, dan yang ketiga makanan sebagai sumber energi. Mobil-mobilan elektrik membutuhkan baterai, dan baterai adalah sumber energi. Kendaraan bisa berjalan membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar merupakan sumber energi. Manusia membutuhkan energi untuk bernapas, bergerak, bekerja, dan mengerjakan banyak hal yang lainnya. Dapat menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan, pesawat bisa terbang, kereta api dapat berjalan, dan juga manusia bisa melakukan aktivitas dengan baik dalam kehidupannya. Dengan adanya energi, mobil dan motor bisa berjalan, pesawat bisa terbang, kereta api bisa berjalan, dan manusia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Energi itu ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan memerlukan energi untuk melakukan perkembangbiakan. Dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan suatu energi. Coba kita perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama gambar pesawat terbang, yang kedua gambar manusia yang sedang makan, dan yang ketiga yaitu gambar kendaraan bermotor. Nah, ketiga gambar ini sangat memerlukan akan adanya energi. Pesawat terbang, manusia bisa melakukan aktivitas, dan yang bermotor itu motor bisa berjalan karena adanya energi. Jadi ketiga gambar ini menunjukkan bahwa ketiganya memerlukan akan adanya energi. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan energi, selanjutnya ada beberapa bentuk energi. Di sini saya akan membahas mengenai 4 bentuk energi. Yang pertama energi listrik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi kinetik, dan yang keempat energi kimia. Setelah itu nanti akan dibahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk energi. Bentuk energi yang kedua yaitu energi listrik. Yang dimaksud dengan energi listrik yaitu energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan. Karena apa? Karena energi listrik dapat sangat mudah diubah ke bentuk yang lainnya. Salah satu contoh yaitu gitar listrik. Nah, gitar listrik tersebut tidak akan menyala jika tidak adanya sumber energi dari listrik. Bentuk energi yang ketiga yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya yaitu buah yang jatuh ke atas tanah. Contoh lainnya yaitu benda yang diletakkan di atas meja itu memiliki potensi gravitasi. Karena potensi gravitasi itulah benda dapat bergerak dari meja ke tanah, atau suatu benda mendapatkan energi dalam ketepel ketika ketepel diregangkan. Nah, karena potensi gravitasi itulah batu bisa terlempar dari ketepel tersebut. Itu yang menyebabkan mengapa batu bisa terlempar dari ketepel tersebut. Hal itu dikarenakan karena adanya energi dari energi gravitasi atau energi potensial.
Energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama anak-anak meluncur dari perosotan tersebut. Itu adalah salah satu contoh pembeda antara eh, energi potensial dan energi kinetik. Pembahasan yang kedua yaitu berbagai sumber energi. Apa itu yang dimaksud dengan berbagai sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Misalnya, panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air itu disebut dengan sumber energi. Listrik dan arang yang digunakan untuk menyetrika itu adalah sumber energi. Spiritus yang digunakan untuk bahan bakar pula itu disebut dengan sumber energi. Energi sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Semua kegiatan, semua aktivitas manusia itu memerlukan akan adanya energi. Selanjutnya yaitu macam-macam sumber energi. Nah, macam-macam sumber energi itu ada dua macam. Yang pertama sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi tak terbarukan. Perbedaan mendasar antara sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan yaitu kalau energi terbarukan itu suatu sumber energi yang berasal dari alam, yaitu melakukan dengan proses berkelanjutan. Nah, kalau energi tak terbarukan itu proses atau yang dihasilkan oleh sumber daya alam, namun dalam prosesnya itu memerlukan berjuta-juta tahun atau berpuluh-puluh tahun. Yang kedua yaitu sumber energi terbarukan, yang dimana sumber energi terbarukan itu terdapat 4 poin. Yang pertama energi matahari, yang kedua energi angin, yang ketiga pembangkit listrik tenaga air, dan yang keempat adalah energi tidal. Itu merupakan contoh-contoh sumber energi yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan. Kalau sumber energi tak terbarukan tadi ada dua, yang pertama hasil tambang bumi, yang kedua energi nuklir. Nah, kalau energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan itu ada 4. Yang pertama energi matahari, yang kedua energi angin, yang ketiga energi tidal, dan yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir dalam video ini yaitu mengenai makanan sebagai sumber energi. Manusia memerlukan makanan untuk dijadikan energi sehingga manusia dapat melakukan aktivitas, belajar, mengaji, berjalan, dan lain sebagainya itu dihasilkan dengan adanya energi. Nah, energi tersebut ada pada makanan yang manusia konsumsi. Jadi, untuk bergerak dan bernapas dan melakukan kegiatan lainnya, manusia memerlukan akan adanya energi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas sekilas mengenai zat makanan yang berperan sebagai sumber energi. Di sini ada 3. Yang pertama energi Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas satu persatu yang dimaksud dengan karbohidrat, apa yang dimaksud dengan protein, dan apa yang dimaksud dengan lemak. Baik, sekilas tentang karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu kalau karbohidrat itu merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Nah, misalnya itu seperti nasi, kentang, mie, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dimaksud dengan lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Nah, lemak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lemak hewani dan yang kedua ada lemak nabati. Dan yang terakhir yaitu protein. Yang dimaksud dengan protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Nah, protein juga itu ada 2. Yang pertama protein nabati dan yang kedua protein hewani.
Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.